selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara pemilih yang ada di Sukoharjo, hari ini kita bertemu lagi di KPU Menggoda. Mengobrolkan pilkada tentunya. Hari ini kita sudah bertemu dengan salah satu komisioner KPU yang sangat ganteng dan tentunya eksotis sekali. Ada Mas Arief Wicaksono. Gimana kabarnya Mas Arief? Alhamdulillah, baik. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang coklit, pencocokan dan penelitian daftar pemilih untuk Pilkada serentak 27 November, memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk coklit yang asyik ini. Mas Arief, gimana nih persiapannya coklit ini gimana nih? Ya, coklit ya. Coklit itu kalau orang Jawa kadang sedikit di humor ke, coklit itu coklat yang terlalu matang. Tapi coklit di sini kan merupakan sebuah singkatan, singkatan dari pencocokan dan penelitian. Dan kebetulan KPU khususnya Kabupaten Sukoharjo hari ini tanggal 24 Juni sudah melaksanakan tahapan pemilu berupa pelantikan petugas coklit atau yang disebut pantarlih atau yang berkepanjangan petugas pemutakhiran data pemilih yang nanti akan mendatangi rumah-rumah penduduk satu persatu ini, didatangi door by door, door ya, to door, door to door, door to door untuk kula nuwun membawa data yang sudah dibawa oleh petugas pantarlih, menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesesuaian data yang ada di baik itu identitas kependudukan berupa KK ataupun KTP. Jadi hanya menanyakan, Bapak Ibu apakah bisa pinjam KK-nya atau KTP-nya untuk kita cocokkan dengan data kita, nomornya sekian, Bapak ini berusia sekian, terus pekerjaannya ini, dan di rumah ini Ibu bekerja di sini, dan dalam KK ada anaknya yang sudah berusia 17 tahun, ada anaknya yang mungkin punya 2 anak, 1 anak di luar kota. Nah itu kita cocokkan semua data yang ada di KK dengan data yang dibawa oleh petugas pantarlih. Itu ya. Itu ada berapa Mas jumlah pantarlih yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini? Kemudian TPS-nya itu ada berapa sih untuk pilkada besok itu? Kalau untuk pilkada, ini kan pilkada 27 November ya, tahun 2024, harinya hari Rabu. Saya coba ingin sedikit mengulas sosialisasi dulu, penekanan di situ. Nah khusus untuk petugas pantarlih sendiri di Sukoharjo ini kemarin sudah ditetapkan sebanyak 2.574 petugas pantarlih. 2.574. Ya, yang ada di 12 kecamatan, 167 desa kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo. Mereka siap bergerak untuk melakukan pencocokan dan penelitian door to door tadi selama 1 bulan, dari 24 Juni sampai tanggal 24 Juli 2024 nanti. Dan mereka akan mengcover untuk pemenuhan TPS itu sebanyak 1.305. Cukup banyak. 1.305 ya? Ya, cukup banyak. Cukup banyak TPS-nya. Gitu. Oke. Berarti 2.574 nanti akan terakhir di tanggal 25 Juli. Masa kerjanya berakhir 25 Juli, tetapi masa coklitnya itu di 24 Juli. Oh, sampai 1 bulan. 1 bulan. Ya? 1 bulan. Berarti oke. Mas, kayak ini keren-keren nih pantarlihnya, pakai rompi, pakai topi, pakai nemtek. Banyak yang muda nih. Apa nih kira-kira strateginya KPU ini kok banyak merekrut pantarlih yang muda ini, Mas? Ya,
Ini merupakan satu strategi atau lebih juga ke kebijakan ya. Artinya lebih menitik beratkan pada satu regenerasi. Bahwasanya semua orang itu berhak untuk menjadi abdi negara, khususnya di dalam penyelenggaraan kepemiluan. Nah, di satu sisi juga khususnya untuk petugas Pantarlih ini, dewasa ini kan sudah akrab apa yang namanya kemajuan teknologi ini. Nah, kemajuan teknologi ini acap sekali dekat dengan kaum milenial, kaum muda, ya. Karena proses coklit itu sudah agak ada modifikasi terhadap pelaporannya. Jadi kalau dulu hanya dilaksanakan secara manual, ditulis tangan, terus nanti ditumpuk lembar per lembar untuk kemudian dilaporkan. Sekarang sudah ada teknologi baik tulis tangan ataupun dengan menggunakan aplikasi e-coklit, elektronik coklit, yang bisa diakses untuk petugas Pantarlih itu. Ada yang namanya e-coklit mobile. Jadi aplikasi itu melekat di handphone petugas Pantarlih. Nah, sehingga kita dari KPU merasa bahwasanya yang paling cocok atau yang paling adaptable terhadap teknologi ini adalah kaum milenial, kaum muda. Nah, kenapa kita sasar memang menitik beratkan pada peserta atau calon-calon Pantarlih pada proses perekrutan kemarin, terutama yang cakap digital. Cakap digital. Dan kebetulan secara kecakapan digital ini mampu dipenuhi oleh kaum-kaum muda. Kalau masalah cantik atau ganteng itu kan relatif tambahan relatif, tambahan, bonus lah istilahnya. Kalau di Indonesia ada bonus demografi, tapi ini ada bonus physical, ya, yang mungkin dari karena coklit ini kan kulon nuwun, kulon nuwun kepada rumah-rumah, sehingga selain ada seragam, selain penampilan yang memang kita tekankan kepada petugas kami di tingkatan Pantarlih, sopan santun untuk kulon nuwun itu juga menjadi satu hal yang utama. Karena kulon nuwun tapi wajahnya sangar atau nuwun sewu, sopan santunnya kurang kan juga nggak jadi dibuka pintunya. Nggak jadi dibuka pintunya oleh tuan rumah. Tetapi kalau kita kulon nuwun sopan santun, dibukakan pintunya mungkin akan ada imbuan bonus, disuguhi snack atau disuguhi diwedangi seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya strategi dari KPU Sukoharjo. Tentunya landscape digital ini dimanfaatkan betul oleh KPU Sukoharjo. Destruksi digital ini. Mas Arief, apa aja sih yang akan disiapkan oleh pemilih nantinya ketika Pantarlih ini datang ke rumah, itu apa aja sih? Ya, khususnya untuk pemilih ini memang kita sosialisasikan. Ya tadi kebutuhannya adalah kita dalam kerangka mencocokkan data kan. Data yang harus disiapkan sebagai tuan rumah yang akan dicoklit nanti itu minimal ada data kependudukan. Ya, berupa KTP yang elektronik, kartu keluarga, ataupun identitas kependudukan digital. Sekarang kan masih viral mengenai apa sih identitas kependudukan digital itu, IKD itu. Nah, di mana IKD ini kan KTP elektronik yang ada di sebuah aplikasi kan. Nah, itu yang menjadi satu media pendukung atau media selain dari KTP elektronik ataupun KK yang nanti dibutuhkan pada waktu mencocokkan dan meneliti data yang dilakukan oleh Pantarlih dari rumah ke rumah. Jadi kita yang harus disiapkan pemilih itu adalah satu KTP, keduanya KK, dan identitas kependudukan digital. Menarik sekali tentunya pada sore hari ini. Dan begini Mas Arief, kadang masyarakat ini kan banyak nih yang apatis, apa sih untuk coblosan, apa sih 27 November, ribet lah gitu. Termasuk juga culture-nya masyarakat Sukoharjo ini banyak yang merantau. Mengutip pendapatnya dari Ketua KPU Sukoharjo itu,
tagline pilkada untuk Bupati Sukoharjo ini kan ngangeni hati. Ya. Agar nantinya manifesto dari ngangeni hati ini mampu memulangkan orang yang merantau untuk tanggal 27 November nyoblos ke TPS. Nah begini persoalannya Mas Arif. Gimana sih nantinya kalau orang yang merantau ini di coklitnya? Dia masih berKTP Sukoharjo nih, Ya. tapi kebetulan dia kerja mungkin di luar Kabupaten Sukoharjo, mungkin di Sulawesi atau di Jakarta atau di Sumatera, itu gimana Mas Arif? Ya, yang pasti paling utama adalah sosialisasi. Sosialisasi. Bagaimana masyarakat itu bisa tahu. Ya walaupun saya merantau misalkan, saya merantau tetapi KTP saya masih di Sukoharjo. Yang penting saya tahu dulu ada hajatan, bakal ada hajatan di Sukoharjo, di mana saya harus berpartisipasi dalam hajatan itu, yaitu hajatan coblosan di 27 November itu. Nah, yang kedua adalah dari KPU sendiri itu ada semacam fasilitas untuk memfasilitasi pengguna hak pilihnya. Selama berKTP Sukoharjo, bila mana yang bersangkutan bersedia pulang, hak pilihnya tetap bisa digunakan. Bisa digunakan. Bisa digunakan. Terus yang ketiga adalah untuk proses coklit, misalkan ini seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya coklit akan mendatangi door to door dari rumah ke rumah. Satu contoh ini, satu rumah terdiri bapak ibu 2 orang anak. Bapak ibu di rumah, anak pertama di rumah dan anak kedua di luar kota dengan status mungkin bekerja ataupun belajar. Nah, pada waktu dicoklit, ya namanya pencocokan dan penelitian tadi, selain petugas Pantalih mencocokkan data yang sudah ada di DP4, karena petugas coklit itu membawa data berdasarkan DP4 untuk dicocokkan. Nah, bila mana ada yang bersangkutan atau anak ini tidak di tempat, bisa dilakukan dengan video call. Video call. Ya. Sekarang zaman teknologi ya. Gunakanlah fasilitas-fasilitas itu secara bijak. Nah, sehingga atas izin kepala keluarga bisa tidak Bapak Ibu kita menghubungi anak panjenengan, kita video call. Nah, setelah kita video call, sama pertanyaannya bahwa apakah nama ini bertempat tinggal di sini, usianya segini, nah, dan diakhiri pada ajakan untuk bersedia tidak untuk ikut melakukan pencoblosan nanti di 27 November. Artinya mengajak untuk pulang. Mengajak untuk pulang. Untuk ya? pulang, ya. Perkara nanti akan timbul guyonan di keluarga, langsung biayai pulang siapa Mas? Nah, seperti itu. Nah, itu persoalan lain. Yang penting kita ada ajakan dulu. Ajakan dulu. Okay. Oke. Terus kemudian Mas Arif, ini kan daftar pemilih ini tentunya 1 bulan ini dengan 2.574 pantarlih yang disebar, dan hari ini katanya coklat serentak ya ini hari ini. Betul. Hari betul ini sekali. serentak, dan hari ini menyasar tokoh-tokoh di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan ya kan. Betul. Itu progresnya bagaimana ini Pak? Progresnya? Ya. Sejauh ini sampai kurang lebih jam 3 ya, jam 3 sore ini. Tadi kan rangkaian acara sudah dimulai dari pelantikan, bimtek, sampai apel untuk kemudian coklit. Sejauh ini berjalan lancar menurut laporan dari teman-teman baik itu PPK ataupun PPS di tingkatan jajarannya saat berkoordinasi dengan para petugas Pantalih. Memang benar bahwasanya hari ini coklit serentak, tidak hanya di Kabupaten Sukoharjo, tetapi di seluruh Indonesia. Dimulai, ya, di seluruh Indonesia. Artinya di masing-masing kabupaten kota atau masing-masing wilayah, atau sebut saja contoh Kabupaten Sukoharjo, kemarin kita sudah melakukan mitigasi penjadwalan terhadap siapa saja sih di hari pertama ini yang akan kita coklit. Iya. Dan ketemu pejabat-pejabat yang seperti Mas Wendy sampaikan tadi, ada pejabat di tingkatan kabupaten, Pak Sekda, kebetulan Bupati kemarin konfirmasi beliau masih di luar kota. Luar kota ya? Iya, masih di luar kota. Dan untuk kemudian seperti ketua KPU sendiri, ketua Bawaslu, ketua DPRD, terus ketua organisasi seperti Muhammadiyah, NU itu, ya itu
kita prioritaskan dulu. Sembari juga nanti turun lagi pada tingkatan jajaran di tingkatan kecamatan, Pak Camat, terus Forkompimcam, di situ, terus nanti turun lagi di tingkatan kelurahan. Gitu. Dan itu juga tidak lepas atau tidak hanya menyasar para pejabat atau poro-poro yang ada di pemerintahan, tetapi kemarin dalam sosialisasi kita juga sempat menekankan bahwasannya ya karena ini kita butuh satu sosialisasi terhadap pelaksanaan coklit serentak, kita himbau kepada Pantarlih untuk bisa mencoklit tokoh masyarakat, tidak harus pejabat. Misalkan di situ ada influencer atau YouTuber yang mempunyai follower yang banyak, kenapa tidak? Karena memang setiap kegiatan coklit ini kita dokumentasikan untuk kemudian kita blow up melalui media sosial, baik itu media sosialnya KPU sendiri ataupun media sosial yang ada di tingkatan PPK ataupun PPS, seperti itu. Oh gitu. Terus Mas, ini seputar Pantarlih lagi nih, pencocokan penelitian ini. Kendalanya Mas, kita kan sering sekali menjumpai ada yang coklit ini dengan jujuk, kalau bahasa Jawanya itu jujuk, kemudian perjokian. Ini gimana penekanannya dari KPU sendiri sebagai jenengan itu kan Kadif Perencanaan Data dan Informasi, PIC-nya dong tentunya. Kan, gitu. Ya, menuju pelaksanaan tahapan coklit itu kita sudah melakukan beberapa kali bimbingan teknis. Kita memberikan BIMTEK, kita memberikan pembekalan, baik itu penekanan pada prosedur ataupun nanti pada teknis pelaksanaan. Ya memang kita mitigasi beberapa potensi pelaksanaan yang mungkin bisa melenceng ataupun mungkin karena kebiasaan Pantarlih yang sudah dulu bisa mencoklit tidak di tempat atau istilah kita di bawah meja. Nah, kita tekankan pada proses pembekalan BIMTEK itu bahwasanya kita mengharamkan dari KPU Kabupaten Sukoharjo khususnya mengharamkan dan tidak memberikan kesempatan untuk atau tidak memperbolehkan untuk melakukan coklit yang dilakukan tidak di tempat penduduk. Artinya misalkan dalam satu RT atau satu lingkungan coklitnya yang Pak RT tok. Nah, itu tidak kita sarankan dan tidak kita instruksikan seperti itu. Bahwa petugas Pantarlih harus datang door to door. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mitigasi bahwasannya berawal dari pengalaman, ada beberapa laporan yang masuk, ada petugas Pantarlih yang melakukan coklit tidak sesuai dengan SK-nya. Tidak sesuai dengan SK-nya? Iya, itu ada. Berdasarkan histori itu ada. Dan kita mendapatkan laporan ya. Artinya kita antisipasi juga, kita instruksikan juga, kita haramkan juga. Jangan sampai misalkan si A ini SK-nya atas nama si A, tetapi yang jalan adalah anaknya si A. Nanti kan akan timbul permasalahan karena dalam proses coklit ini kan kita diawasi juga oleh teman-teman pengawas, baik di tingkatan kecamatan ataupun desa ataupun kabupaten di tingkatan Bawaslu kan. Nah, sehingga dari situ kita tekankan bahwasanya hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu jangan sekali-kali dicampur adukkan. Nek tidak boleh ya tidak boleh. Kalau boleh ya itu lakukan semaksimal mungkin. Nah, kadang juga terjadi di lapangan selain coklit di bawah meja, kita juga menekankan bahwasannya setelah coklit itu kan ada sesi penempelan stiker. Ya. Stiker. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sukoharjo itu yang pemilik rumah berkeberatan untuk ditempel stikernya di rumah karena ya dengan berbagai alasan. Nah, kita menghimbau kepada Pantarlih kalau memang itu tidak bisa ditempelkan di rumah tersebut, alangkah lebih baiknya itu didokumentasikan dulu. Karena setelah dicoklit itu kan ada form A daftar tercoklit. Form A daftar coklit. Berikut juga dengan adanya stiker yang sudah lengkap ditulis
nama kepala keluarga, anggota keluarga untuk kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pantarlih dan kepala keluarga. Nah, setelah itu kalau memang tidak boleh, ya sudah difoto bersama saja. Difoto bersama dan coklit itu kan disaksikan juga dengan PKD. Oh gitu. Ya. Setelah difoto bersama, itu nanti di dalam buku Pantarlih, buku kerja Pantarlih yang akan diisi oleh petugas Pantarlih setiap harinya itu ditulis. Ditulis bahwasanya rumah Bapak A tidak mau ditempeli stiker. Nah, kemudian catatan itu juga disampaikan juga ke teman-teman pengawas agar teman-teman pengawas juga tahu seperti itu. Nah, Mas Arief, terakhir nih pesan untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo, untuk Pantarlih, untuk penyelenggara pemilu dari jajaran PPK, PPS hingga Pantarlih ini apa? Ya, pesannya adalah karena 2.574 ini akan mendatangi pemilih sebanyak 688.725. Ini kan cukup banyak. Ya, sedangkan waktunya hanya 1 bulan. Nah, khusus untuk teman-teman PPK, untuk teman-teman PPS dan Pantarlih sendiri, jaga kesehatan. Jaga kesehatan Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih, karena itu juga cukup membantu untuk menjaga kesehatan. Tetap berkoordinasi, baik dengan jajaran di tingkatan PPS ataupun PPK, dan selalu melaporkan apa-apa yang kendala yang ada di lapangan. Selain itu juga bahwa teman-teman Pantarlih ini ya namanya kerja dalam satu bulan itu dengan target yang cukup banyak itu tadi, tetap fokus dan sabar karena di dalam 725 pemilih ini nanti itu tadi banyak sekali kan karakter orang yang berbeda. Kadang Pantarlih hanya sekali kula nuwun bisa ketemu. Bahkan ada yang 2 kali kula nuwun tidak ketemu. Sekali kula nuwun yang nemui bukan pemilik rumahnya, tetapi penjaga rumahnya. Mohon maaf. Di ketuk pintunya sing keluar anjingnya. Gitu. Ada ya semacam itu ya? Ada cerita seperti itu, dan bahkan Pantarlih dikejar-kejar anjing. Nah, itu ada itu seperti itu. Itu ya. Ya itu merupakan lika-liku dan cerita di balik behind the scene-nya Pantarlih dalam menyusun daftar pemilih. Oke, Mas Arief. Terima kasih sekali Mas Arief, perbincangannya sangat luar biasa sekali. Tentunya KPU Sukoharjo ingin menghasilkan daftar pemilih yang memang benar-benar ideal untuk Pilkada 2024 tanggal 27 November. Begitu saudara pemilih di Kabupaten Sukoharjo. Nah, nantikan kedatangan Pantarlih di tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli di masing-masing rumah Anda. Siapkan fotokopi KTP Anda, KK, atau mungkin KTP aslinya, atau identitas kependudukan secara digital. Karena Anda akan dicoklit. Coklit itu asik. Terima kasih. Kembali lagi nantinya untuk yang sesi berikutnya di KPU Menggoda.